Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Habibi dengan NIM 21042177. Baiklah, saya akan mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasi yang berjudul Ketetapan Nilai, Sikap Individu, serta Pengaruhnya Terhadap Organisasi. Pendahuluan. Organisasi adalah entitas yang kompleks, terdiri dari individu dengan latar belakang nilai, sikap, dan perilaku yang berbeda-beda. Nilai, sikap, dan perilaku individu dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan dan visinya. Jika nilai, sikap, dan perilaku individu tidak sesuai dengan nilai dan budaya organisasi, maka hal ini dapat menciptakan ketidakharmonisan dan ketidakproduktifan dalam lingkungan kerja. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa nilai, sikap, dan perilaku individu sesuai dengan nilai dan budaya organisasi. Baiklah, langsung saja masuk ke jenis-jenis nilai. Yang jenis-jenis nilai. Nilai adalah prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh individu atau kelompok tertentu dalam hidup mereka. Nilai dapat mempengaruhi perilaku, sikap, dan keputusan individu. Ada banyak jenis nilai yang berbeda, tetapi beberapa yang paling umum antara lain yaitu yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang dipandang penting oleh masyarakat atau budaya tertentu. Contohnya di Indonesia, nilai-nilai seperti gotong royong, kerja keras, dan kesederhanaan seringkali dianggap penting. Yang kedua, ada nilai agama. Nilai agama merupakan nilai-nilai yang dipandang penting oleh agama atau kepercayaan tertentu sesuai agama yang dianut seorang individu. Contohnya di agama Islam, nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kasih sayang seringkali dianggap penting. Yang ketiga ada nilai personal. Nilai personal adalah nilai-nilai yang dipandang penting oleh individu. Contohnya, seseorang mungkin menganggap nilai-nilai seperti kebebasan, kemandirian, dan kepuasan pribadi sebagai hal yang penting. Yang keempat, atau yang terakhir, ada nilai profesional. Nilai profesional bisa disebut sebagai nilai-nilai yang dipandang penting dalam konteks profesi atau pekerjaan tertentu. Contohnya, nilai-nilai seperti integritas, profesionalisme, dan kompetensi seringkali dianggap penting dalam lingkungan kerja. Mengetahui jenis-jenis yang berbeda dapat membantu organisasi untuk memahami nilai-nilai yang dianggap penting oleh karyawan dan bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku individu serta sikap karyawan dalam konteks kerja. Selanjutnya yang kedua ada pembentukan dan perubahan sikap. Sikap adalah evaluasi yang dilakukan oleh individu terhadap suatu objek, orang, atau situasi. Sikap dapat dibentuk melalui pengalaman pribadi, informasi, dan norma sosial. Ada tiga komponen utama dari sikap, yaitu kognitif, efektif, dan perilaku. Pembentukan sikap dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti informasi yang diterima, pengalaman pribadi, dan norma sosial. Proses pembentukan sikap dapat melibatkan perubahan sikap yang terjadi ketika individu mengalami perubahan dalam evaluasi mereka terhadap objek, orang, ataupun situasi tertentu. Perubahan sikap dapat terjadi melalui beberapa cara, antara lain, yang pertama komunikasi. Komunikasi merupakan pesan atau informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi sikap individu. Kemudian ada pengalaman langsung. Pengalaman langsung dengan objek, orang, atau situasi dapat mempengaruhi sikap dari individu tersebut. Kemudian ada norma sosial. Norma sosial
dalam masyarakat atau kelompok tertentu dapat mempengaruhi sikap individu. Pemahaman tentang pembentukan dan perubahan sikap dapat membantu organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung nilai dan budaya organisasi, serta memperbaiki sikap yang tidak sesuai dengan nilai dan budaya tersebut. Kemudian yang ketiga, hubungan nilai dan sikap perilaku individu. Nilai dan sikap individu dapat mempengaruhi perilaku karyawan dalam organisasi. Jika nilai dan sikap karyawan sejalan dengan nilai dan budaya organisasi, karyawan cenderung akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan berkontribusi terhadap organisasi. Berikut ada faktor yang mempengaruhi hubungan antara nilai, sikap, dan perilaku individu. Yang pertama ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang mendukung nilai dan budaya organisasi dapat memperkuat sikap positif karyawan terhadap organisasi. Kemudian dapat meningkatkan kerja para individu. Kemudian ada kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi sikap karyawan dan membantu memperkuat nilai dan budaya organisasi. Selanjutnya yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan dapat membantu memperkuat nilai dan budaya organisasi serta memperbaiki sikap karyawan terhadap organisasi. Yang keempat, pengaruh nilai dan sikap terhadap perilaku organisasi. Nilai dan sikap karyawan dapat mempengaruhi perilaku organisasi secara keseluruhan. Jika karyawan memiliki nilai dan sikap sejalan dengan nilai dan budaya organisasi, maka organisasi cenderung memiliki karyawan termotivasi, produktif, dan berkontribusi positif terhadap organisasi. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan organisasi untuk memperkuat nilai dan sikap positif karyawan terhadap organisasi. Yang pertama itu membuat nilai dan budaya organisasi yang jelas. Organisasi harus memiliki nilai dan budaya yang jelas dan diterapkan dengan konsisten dalam organisasi. Kemudian, meningkatkan komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawannya dapat membantu memperkuat nilai dan budaya organisasi serta memperbaiki sikap karyawan terhadap organisasi. Selanjutnya, mengembangkan kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi sikap karyawan dan membantu memperkuat nilai dan budaya. Kemudian, memberikan pelatihan yang dapat membantu memperkuat nilai dan sikap positif karyawan. Kemudian, ada memberikan penghargaan. Penghargaan dapat menjadi bentuk apresiasi terhadap karyawan yang memiliki nilai dan sikap sesuai dengan jalan nilai dan budaya organisasi. Kemudian, mengatasi konflik. Konflik organisasi dapat terjadi karena kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengatasi konflik tersebut dengan cara yang efektif dan mengambil tindakan yang perlu untuk memperkuat nilai dan budaya organisasi. Berikut kesimpulannya, ketetapan dalam nilai dan sikap individu, memahami serta pengaruh terhadap organisasi merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh organisasi. Nilai dan budaya organisasi yang jelas dan konsisten dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan sikap positif karyawan terhadap organisasi. Manajemen organisasi juga memahami nilai dan sikap karyawan, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi perilaku karyawan dalam organisasi. Dengan memperkuat nilai dan sikap positif karyawan terhadap organisasi, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memenuhi tujuan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.